Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita bertemu lagi di perkuliahan online Statistika Pendidikan Lanjut. Dalam pertemuan ini saya coba menyajikan contoh penerapan pengujian hipotesis. Karena saya lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu masih banyak yang belum memahami bagaimana menerapkan pengujian hipotesis ini. Karena pada waktu itu saya hanya menerapkan dalam bentuk menjelaskan secara teoritis ya. Sebelumnya juga saya pernah uji coba apakah Anda memahami jenis-jenis hipotesis. Ada beberapa yang paham tapi ada yang belum. Jadi dalam video pembelajaran ini saya coba menjelaskan lebih detail lagi bagaimana penerapannya dalam contoh kasus ya, khusus untuk pengujian hipotesis. Tapi dalam penerapan ini saya hanya menggunakan contoh untuk jenis hipotesis komparatif. Tapi untuk yang jenis hipotesis yang lain itu tergantung kasusnya, nanti adik-adik bisa lihat contoh kasus yang lain, tapi cara penyelesaiannya sama. Jadi dalam penerapan contoh pengujian hipotesis ini, di sini kita akan membahas tentang bagaimana menuliskan rumusan hipotesisnya baik dalam bentuk kalimat maupun dalam model statistik. Kemudian kita juga mempelajari contoh penerapannya, bagaimana menentukan kriteria pengujiannya serta bagaimana menentukan uji atau teknik statistik yang digunakan atau yang biasa disebut rumus apa yang digunakan dalam melakukan analisis data inferensial. Ya, sekira demikian adik-adik, silakan disimak baik-baik. Kalau misalnya dalam penjelasan ini ada yang belum dipahami, nanti kita coba diskusikan lagi di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Oke, adik-adik mahasiswa, ini saya coba memberikan contoh pengujian hipotesis ya, supaya lebih mudah dipahami. Dalam kasus ini atau dalam contoh pengujian hipotesis ini ada 3 yang akan kita coba terapkan ya, mulai dari rumusan hipotesisnya, bagaimana menuliskan, kemudian bagaimana menentukan teknik statistik ya, atau uji statistik. Yang ketiga adalah tentukan kriteria pengujiannya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini ada contoh pengujian hipotesis. Ada soal yang menyatakan seperti ini. Suatu penelitian dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam bidang studi pendidikan agama Islam sebelum dan setelah diterapkan metode inquiry. Nah, dari soal ini ada pertanyaan, ada 3 ya, yaitu tuliskan rumusan hipotesisnya, yaitu H0 dan H1 baik dalam bentuk kalimat maupun dalam model statistik. Kemudian soal yang kedua adalah tentukan teknik atau uji statistik yang digunakan jika diketahui data dari sampel berdistribusi normal. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujiannya. Nah, untuk menjawab soal ini berdasarkan 3 pertanyaan yang diajukan, kita berpatokan pada PowerPoint yang saya sudah bagikan kepada adik-adik mahasiswa tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Nah, sekarang yang pertama kita akan menjawab dulu soal yang pertama ya. Jadi dari pernyataan ini tadi, dari kasus ini, suatu penelitian dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam bidang studi pendidikan agama Islam sebelum dan sudah diterapkan metode inquiry. Nah, pertanyaan pertama, tuliskan rumusan hipotesisnya, yaitu H0 dan H1 baik dalam bentuk kalimat maupun dalam model statistik. Nah, untuk menuliskan rumusan hipotesisnya, jadi kita lihat kembali PowerPoint yang sudah saya bagikan ya, di bagian konsep dasar pengujian hipotesis pada topik rumusan hipotesis. Jadi untuk menentukan rumusan hipotesisnya dicek dulu apakah dia menggunakan uji pihak kiri, uji pihak kanan, atau uji 2 pihak. Untuk mengetahui apakah dia menggunakan uji pihak kiri, uji pihak kanan, atau uji 2 pihak,
itu adik-adik bisa melihat dulu dari kasusnya, dari kasus ini. Ya, di sini ada kata terdapat. Ya, di dalam ciri-ciri rumusan hipotesis, kalau dia uji pihak kiri, uji pihak kanan, uji dua pihak, Anda silakan melihat dulu yang mana yang sesuai dengan kasus ini. Apakah dia uji pihak kiri, uji pihak kanan, atau uji dua pihak. Nah, caranya menentukan adalah dengan melihat kalimat ini. Apakah terdapat perbedaan kemampuan? Kemudian kita cocokkan di rumusan hipotesis. Kebetulan soal ini menggunakan uji dua pihak. Kenapa? Karena kita melihat di sini di H1-nya. Ya, Anda cek H1 itu ada kata terdapat atau perbedaan. Ya, ada kata terdapat perbedaan. Ya, ini ada kata terdapat perbedaan, berarti dia merupakan uji dua pihak. Jadi untuk menentukan apakah dia uji pihak kiri, uji pihak kanan, atau uji dua pihak, itu dicek. Ini kalimat yang kasus yang ada, setiap kasus yang ada itu selalu memunculkan atau menampilkan H1 ya. Jadi di dalam kasus ini yang selalu dia tampilkan itu adalah H1-nya. Jadi kita lihat di dalam kalimat ini kita membandingkannya dengan H1 yang terdapat di dalam uji pihak kiri, uji pihak kanan, atau uji dua pihak. Nah, kebetulan dalam kasus ini karena di sini ada kata terdapat di dalam uji dua pihak, di H1-nya di sini juga ada kata terdapat atau ada ya. Kalau ada yang ada kalimat yang menyatakan ada itu tidak masalah, tapi di sini kita lihat dia memberikan kata terdapat, berarti dia masuk dalam rumusan hipotesis uji dua pihak ya, uji dua pihak. Jadi untuk menuliskan kalimatnya, rumusan hipotesisnya dalam bentuk kalimat maupun dalam model statistik, kita bisa melihat ya bahwa dia masuk uji dua pihak. Nah, kalau Anda sudah menentukan apakah dia uji pihak kiri, uji pihak kanan, atau uji dua pihak, itu kita lihat lagi apakah uji dua pihaknya ini jenis hipotesisnya deskriptif, asosiatif, atau komparatif ya. Berarti kita cek lagi PowerPoint-nya ya, khusus untuk uji dua pihak, karena tadi di ciri-ciri uji dua pihak untuk H1-nya ini ada kata terdapat ya. Nah, kebetulan kalau kita lihat kasus ini ya, ini kita sudah pelajari pertemuan sebelumnya bahwa jenis hipotesis. Jadi kita harus melihat dulu jenis hipotesisnya. Jenis hipotesis dari kasus ini adalah komparatif ya. Coba Anda lihat, ini adalah komparatif. Kenapa ada komparatif? Karena dia memberi suatu pernyataan yang bersifat mencari perbedaan ya. Jadi ada kata perbedaan, berarti jenis hipotesisnya adalah komparatif. Maka kita masuk ke uji dua pihak yang bersifat komparatif. Ada juga yang bersifat deskriptif, asosiatif, tapi yang paling tepat adalah uji dua pihak yang bersifat komparatif. Kenapa? Karena jenis hipotesis dari kasus ini adalah komparatif. Kenapa komparatif? Karena ada kata perbedaan. Artinya dia memberi pernyataan yang bersifat mencari perbedaan dari suatu data. Oke, nah kalau kita sudah dapatkan bahwa dia uji dua pihak dan bersifat komparatif, maka kita tinggal tuliskan rumusan hipotesisnya dalam bentuk kalimat seperti ini. Jadi untuk H1-nya biasanya saya lebih suka menuliskan H1-nya dulu. Ya, jadi di sini ada contoh, ada perbedaan hasil belajar, tapi karena di sini kalimatnya menyatakan terdapat, jadi ini ada ini kita ganti menjadi kata terdapat. Jadi kita bisa tuliskan bahwa untuk H1 terdapat perbedaan ya, perbedaan kemampuan siswa dalam bidang studi pendidikan agama Islam sebelum dan setelah diterapkan metode inquiry. Jadi kalau kita tuliskan rumusan hipotesisnya dalam bentuk kalimat itu seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini tadi adalah H1-nya ya, kita pindahkan ke sini langsung karena di dalam kasus itu yang dia selalu tampilkan adalah H1 ya, terdapat perbedaan. Jadi saya tinggal pindahkan kalimatnya. Terdapat perbedaan kemampuan siswa di H1 ini. Ya, nanti H0-nya adalah kebalikan dari H1. Ya, jadi kalau di sini ada kata terdapat, berarti di H0-nya kita kebalikannya, yaitu tidak terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam bidang studi pendidikan agama Islam sebelum dan setelah diterapkan metode inquiry.
Nah, ini adalah rumusan hipotesisnya dalam bentuk kalimat. Bagaimana rumusan hipotesisnya dalam model statistik? Ya, nah ini kita bisa menuliskannya seperti ini. Kita tinggal lihat tadi yang PowerPoint itu. Jadi kalau dia dalam bentuk kalimat seperti ini, ya, sekarang kalau uji dua pihak yang bersifat komparatif, ini kita tinggal pindahkan saja. Ya. Ini sama H0, H1, ini kita tinggal pindahkan mu, ini dibaca mu ya. Mu1 sama dengan mu2, mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi saya tinggal pindahkan ke sini untuk rumusan hipotesisnya dalam bentuk statistik atau dalam model statistik. Jadi mu1 untuk H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi ini dibahasakan sebenarnya dalam lambang statistik ya. Itu terdapat perbedaan, artinya tidak sama. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk statistik berarti antara kemampuan siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode inquiry itu tidak sama. Itu yang dimaksud ini. Ya, tidak terdapat terdapat perbedaan, artinya dia tidak sama. Kemudian untuk dalam bentuk kalimat sama. Dalam bentuk kalimat sama, ini kita pindahkan juga. Jadi H0-nya adalah terdapat tidak terdapat perbedaan, artinya sama. Jadi kalau mudahnya ya Anda tinggal cari rumusan hipotesis, apakah dia uji pihak kiri, uji pihak kanan, atau uji dua pihak, tinggal melihat, oh ini dimasuk uji dua pihak, ini Anda tinggal tulis dalam bentuk kalimat, kemudian rumusan hipotesisnya dalam model statistik, Anda tinggal pindahkan ya, tidak usah dihafal, tapi cukup dilihat di PowerPoint-nya, apakah menggunakan uji pihak kiri, uji pihak kanan, atau uji dua pihak. Ya, jadi tinggal dicocokkan saja. Oke, itu untuk menentukan rumusan hipotesisnya. Nanti dalam penelitian ya, kalau Anda punya tugas akhir yang pendekatannya kuantitatif, jadi dalam penulisan rumusan hipotesis biasanya dalam bentuk kalimat tidak dituliskan, hanya dalam bentuk model statistik untuk melakukan pengujian hipotesis. Dalam bentuk kalimat ini biasanya dituliskan dalam hipotesis penelitian saja ya, jadi hanya satu kalimat dalam bentuk pernyataan, itu biasanya yang ditulis adalah H1-nya. Jadi ini biasanya dianggap sebagai dugaan awal ya, jadi jarang kita menuliskan rumusan hipotesis dalam bentuk kalimat kalau dalam pengujian hipotesis, tapi lebih banyak dalam model statistik. Nah, seperti ini mu1 sama dengan mu2 dan mu1 tidak sama dengan mu2. Selanjutnya, tentukan teknik atau uji statistik yang digunakan jika diketahui data dari sampel berdistribusi normal. Ya, bagaimana menentukan teknik atau uji statistik? Nah, ini untuk menentukan teknik atau uji statistik biasanya disebut rumus ya, rumus yang dipakai untuk menganalisis datanya atau untuk melakukan pengujian hipotesis. Itu yang pertama-tama sebenarnya Anda harus mengetahui apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk mengetahui datanya apakah berdistribusi normal atau tidak, itu dilakukan uji normalitas data. Tapi nanti ini akan kita pelajari bagaimana cara melakukan uji normalitas data. Itu nanti saya terapkan dalam aplikasi Excel maupun dalam aplikasi SPSS. Tapi di sini di soal sudah ditentukan bahwa tentukan teknik uji statistik yang digunakan jika diketahui data dari sampel berdistribusi normal. Berarti ini sudah dilakukan uji normalitas data. Nah, sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan, bahwa kalau kita melakukan uji normalitas data ternyata sampel berdistribusi normal, berarti kita bisa menganalisis datanya dengan menggunakan statistika parametrik ya, karena statistika parametrik itu kan pengertiannya ini bagian statistik yang parameter populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu seperti distribusi normal. Jadi kalau dia berdistribusi normal sudah dijelaskan seperti ini, berarti kita bisa menganalisis datanya menggunakan statistika parametrik. Nah, ingat dalam statistika parametrik itu dia menganalisis data yang berjenis data interval atau rasio. Ya, berarti kalau kita sudah menentukan bahwa oh ini datanya berdistribusi normal, nah berarti kita menganalisis datanya menggunakan statistika parametrik. Kalau kita menggunakan statistika parametrik, berarti skala pengukuran data yang digunakan itu adalah
jenis data, interval, atau rasio. Nah, inilah dasar kita dalam menentukan teknik atau uji statistik yang digunakan. Jadi kita harus tahu dulu jenis data yang digunakan apa. Apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, untuk mengetahui apakah dia berisi, apakah jenis datanya nominal, ordinal, interval, atau rasio, kita lakukan uji normalitas data dulu. Karena ini sudah normal, berarti kita menganalisis menggunakan statistika parametrik. Berarti skala pengukuran data yang digunakan adalah interval atau rasio. Inilah dasarnya nanti kita menentukan teknik atau uji statistik yang digunakan. Jadi yang harus diketahui adalah apakah skala pengukuran yang digunakan interval atau rasio. Ya, karena kita sudah tahu bahwa dia menggunakan interval atau rasio berdasarkan keterangan bahwa dia berdistribusi normal. Maka yang kedua yang ditentukan selain skala pengukuran data itu adalah jenis hipotesisnya. Nah, tadi kan sudah ditentukan jenis hipotesisnya ya. Sudah ditentukan jenis hipotesisnya, yaitu dia bersifat komparatif. Kenapa? Karena memberi pernyataan yang mencari perbedaan atau bersifat membedakan. Jadi ada kata perbedaan. Jadi dari kasus ini kan dia ingin mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode inquiry. Jadi jenis hipotesisnya adalah komparatif ya, karena ada perbedaan. Kemudian skala pengukuran data yang digunakan adalah interval atau rasio. Kenapa? Karena setelah diuji dia normal, berarti analisis statistik yang digunakan adalah statistika parametrik. Nah, di parametrik itu meminta skala pengukuran data yang digunakan adalah interval atau rasio. Nah, inilah setelah kita mengetahui jenis atau skala pengukuran data yang digunakan, interval atau rasio, kemudian jenis hipotesisnya adalah komparatif, barulah kita melihat di PowerPoint lagi yang saya bagikan itu di tabel tentang bagaimana menentukan uji statistik atau teknik statistik ya. Nah, karena jenis hipotesisnya adalah komparatif, berarti kita pilih tabel yang jenis hipotesisnya komparatif. Ini ada di PowerPoint-nya. Jenis hipotesis komparatif, kemudian kita juga sudah tentukan bahwa skala pengukuran data yang kita gunakan adalah interval atau rasio. Ya, berarti kita tinggal lihat yang mana rumus yang dipakai dalam menganalisis datanya atau teknik atau uji statistik yang digunakan dalam menganalisis datanya nanti. Nah, karena dia komparatif, ya, ini komparatif, kemudian skala pengukuran yang digunakan adalah interval atau rasio, berarti dia berada di kolom ini ya. Ini ada kolom, ada dua kolom di sini. Ini ada banyak rumus ya, masih banyak pilihan. Kita tidak menggunakan yang ini ya. Perhatikan bahwa yang dimaksud dengan ini ada bentuk komparatif, yang dimaksud dengan dua sampel, ada juga kasampel. Dua sampel ini berarti kelompok sampelnya ada dua, kemudian kasampel kelompok sampelnya lebih dari dua. Untuk mengetahui apakah kelompok sampelnya ada dua atau lebih dari dua, lihat lagi kasusnya. Ya, lihat lagi kasusnya. Di sini dia kan ingin meneliti, ya, dia ingin meneliti apakah terdapat perbedaan kemampuan siswa sebelum dan sesudah diterapkan ini ya, ada sebelum dan setelah diterapkan metode inquiry. Ya, kita lihat ini ada siswa, ya. Jadi di sini dari kasus ini terlihat bahwa ada siswa sebelum, ada siswa sesudah. Jadi maksudnya begini, kalau dalam penelitian kan nanti dia lakukan ini eksperimennya. Dia mengetes dulu, ada namanya pretest dan ada post test. Jadi pretest itu sebelum diterapkan metode inquiry, dia tes dulu pada siswa tersebut. Ya, dia tes dulu pada siswa tersebut, kemudian setelah dia tes, dia simpan data hasil tesnya, itu namanya pretest. Kemudian diajarlah metode dengan menggunakan metode inquiry misalnya sebanyak 5 pertemuan, baru dia tes lagi. Itu yang dimaksud dengan post test. Nah, di sini kan ada dua kelompok tes ya, ada kelompok pretest dan ada kelompok post test. Nah, berarti ada dua kelompok. Jadi kelompok sebelum dan kelompok sesudah diterapkan metode inquiry. Jadi ada kelompok pretest, ada kelompok post test. Berarti ada dua kelompok yang digunakan ya. Jadi berarti kita ada di sini dua kelompok sampel ya, maksudnya. Jadi sampel post test dan sampel pretest.
Nah, berarti kita masuk ke kolom ini untuk khusus interval atau rasio. Ya, jadi kita lihat di sini ya, interval atau rasio kita masuk di dua kelompok sampel. Jadi bukan lebih dari dua karena di sini hanya ada pretest dan posttest. Kelompok sebelum diuji dan kelompok setelah diuji. Ya, berarti kita masuk di tabel dua kelompok sampel. Nah, persoalannya ini ada lagi, apakah kedua kelompok sampel itu berkorelasi atau bebas atau independen? Apa yang dimaksud dengan berkorelasi? Ya. Jadi berkorelasi ini kedua sampelnya tidak saling bebas, ya, tidak saling lepas, itu yang dimaksud. Jadi kelompok sampel yang satu tidak mungkin mempengaruhi kelompok sampel yang lain. Bisa mempengaruhi kelompok sampel yang lain. Nah, itu namanya tidak saling lepas. Nah, kita cek apakah dia kedua kelompok sampel ini pretest dan posttestnya independen atau berkorelasi. Ya, kita cek apakah dia independen atau berkorelasi. Nah, kalau kita lihat bahwa siswa yang diuji sebelum dan sesudah orangnya sama, ya, dalam satu kelas ini, ya kan? Dalam satu kelas ini. Jadi dalam pretest ini diuji baru diajar lagi, setelah itu diuji lagi. Ini kan orangnya sama, ya, ini orangnya sama. Berarti mereka tidak saling lepas. Berbeda kalau misalnya ada kasus, misalnya ingin membandingkan siswa yang lebih misalnya ada kasus begini, dia ingin melihat bagaimana kualitas guru, ingin membandingkan atau mencari perbedaan kualitas guru yang berasal dari SMA dengan kualitas guru yang berasal dari SMK, dengan guru yang masing-masing berbeda, ya, guru berbeda. Nah, kalau yang itu saling lepas karena guru yang ada di SMA itu diteliti dengan sampel yang ada dari SMK itu berbeda. Jadi ada guru SMK, ada guru SMA. Artinya dianggap bahwa guru SMA ini tidak mengajar di SMK juga, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan independen, saling lepas. Jadi kalau guru yang berasal dari SMA itu tidak mengajar, guru yang berasal dari SMA itu mengajar kalau kualitas mengajarnya tidak bagus, tidak akan pernah mempengaruhi guru yang mengajar di SMK. Kenapa? Karena mereka saling lepas. Nah, itulah yang dimaksud dengan independen, ya. Nah, karena dalam kasus ini orang yang diajar sebelum dan sesudah itu orangnya sama, sehingga itulah yang dimaksud dengan berkorelasi. Jadi tidak saling lepas. Bisa saja kemampuan awalnya ada siswa, ya, siswa ini pada saat di pretest, ya, sebelum diterapkan metode inquiry itu memang sudah pintar. Jadi setelah diterapkan tidak belajar inquiry tersebut pun juga dengan metode inquiry ini juga dia akan tetap meningkatkan kemampuannya karena orangnya sama, orang sebelum dites dan sesudah dites itu orangnya sama. Itulah yang dimaksud dengan tidak saling lepas atau dia berkorelasi. Berarti kalau begitu kita masuk untuk menentukan uji statistiknya, kita masuk dalam kolom berkorelasi. Tinggal meluruskan saja, ini adalah interval rasio. Karena tadi skala pengukuran data yang digunakan adalah interval rasio, jenis hipotesisnya komparatif, kemudian kelompok sampel yang digunakan ada dua, yaitu sampel sebelum dan setelah, dan kedua kelompok sampel ini saling berkorelasi. Maka uji statistik yang digunakan adalah t-test dua sampel berkorelasi. Inilah uji statistik yang digunakan. Nah, jadi kalau kita menjawab pertanyaan tadi tentang tentukan teknik atau uji statistik yang digunakan, jika diketahui data dari sampel berdistribusi normal, berarti kita menggunakan t-test dua sampel berkorelasi. Ini rumusnya, tapi ini tidak usah terlalu dipusingi, ya, karena nanti kita akan mengerjakan rumus ini menggunakan aplikasi SPSS atau menggunakan Excel. Jadi cukup ini nama rumus yang digunakan atau nama uji atau teknik statistik yang digunakan menggunakan t-test dua sampel berkorelasi. Kenapa? Karena jenis hipotesisnya komparatif, skala pengukuran data yang digunakan interval atau rasio, dan memiliki dua kelompok sampel yang saling berkorelasi. Makanya di uji statistik atau rumus yang dipakai untuk menganalisis datanya adalah t-test dua sampel berkorelasi. Selanjutnya,
Kemudian kita diminta menentukan kriteria pengujian dari kasus ini. Apa yang dimaksud dengan kriteria pengujian? Yang dimaksud kriteria pengujian di sini adalah apa syarat atau standar atau kriteria yang digunakan dalam menolak atau menerima H0. Jadi tadi kan kita sudah menuliskan rumusan hipotesis ya, baik dalam bentuk kalimat maupun dalam model statistik, yaitu H0 dan H1. Nah sekarang apa kriteria yang digunakan atau standar yang digunakan atau syarat-syarat yang digunakan sehingga nanti apakah kita menyimpulkan H0 yang berlaku atau H1. Nah untuk menentukan kriteria pengujiannya kita cukup melihat saja di PowerPoint juga. Tadi kan kita sudah menentukan bahwa dia menggunakan uji dua pihak. Kenapa uji dua pihak? Karena di dalam kasus itu pernyataannya ada yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan, ya ada kata terdapat tadi. Saya kembali ke PowerPoint sebelumnya, ini kan dia, ya ada kata terdapat perbedaan. Jadi dia ingin melihat apakah terdapat perbedaan kemampuan siswa. Makanya tadi kita menggunakan rumusan hipotesis yang uji dua pihak, ya karena di dalam kalimat itu ada terdapat perbedaan. Jadi untuk menentukan uji pihak kiri, uji pihak kanan atau uji dua pihak tadi, itu kita lihat H1-nya saja karena di dalam kalimat itu yang dimunculkan adalah H1. Karena kita sudah tahu bahwa dia uji dua pihak, untuk menentukan kriteria pengujiannya tidak perlu kita tahu bahwa apakah jenis hipotesisnya komparatif, deskriptif atau asosiatif. Cukup kalau sudah tahu uji dua pihak, berarti kita tinggal memindahkan ini kriteria pengujian yang digunakan, ya yaitu jika T hitung berada di antara minus T tabel dan T tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kalau dia memenuhi syarat ini nanti berarti H0 yang dipakai, ya H0 ini yang dipakai. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat ini berarti kita menggunakan H1, ya. Tapi kalau memenuhi berarti H0-nya yang diterima, satunya ditolak. Makanya kalau dalam menuliskan kriteria pengujian yang digunakan, kita membuat seperti ini. Ya, ini saya belum jelaskan, nanti akan lebih jelas. Ya, kenapa ada seperti ini? Ini akan lebih jelas kalau nanti pada pertemuan berikutnya, pada saat kita menghitung, ya sudah masuk dalam perhitungan, menerapkan dalam bentuk contoh-contoh perhitungan, baru saya jelaskan ini supaya lebih mudah, ya lebih bagus penjelasannya dalam bentuk penerapan, ya bagaimana menjelaskan ini sehingga nanti kita menerima H0. Yang jelas Anda sudah bisa paham bahwa dalam menentukan kriteria pengujian itu yang penting kita sudah lihat apakah dia uji pihak kiri, uji pihak kanan atau uji dua pihak. Tadi sudah ditentukan bahwa kasus itu adalah uji dua pihak. Maka kriteria pengujian yang digunakan, ya berdasarkan PowerPoint yang Anda lihat ini, yang ada saya bagikan itu kita tinggal memindahkan. Jadi tidak usah dihafal, dipindahkan saja sesuai dengan uji dua pihaknya yang jenis-jenis uji yang digunakan. Ya kalau dia uji dua pihak berarti kita menggunakan yang ini, ya nilai T itu berada di antara minus T tabel dengan positif T tabel maka H0 diterima. Ya, saya kira demikian untuk contoh penerapan pengujian hipotesis. Ya, kalau ada hal-hal yang belum dipahami nanti kita diskusikan di kolom komentar yang ada di link. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.